Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Holis Nugraha, saya dari kelas 11 PPLG 1. Di sini saya akan membahas seputar komponen diagram, objek diagram, dan juga komposit diagram. Mari kita ke pembahasannya. Yang pertama, komponen diagram. Komponen diagram dapat dianggap sebagai diagram khusus dari UML. Diagram ini tidak menggambarkan fungsi-fungsi dari sistem, melainkan menggambarkan komponen-komponen yang digunakan untuk membuat fungsi-fungsi yang ada dapat berjalan. Sebagai contoh, pada sistem perpustakaan, Anda mempunyai fungsi dalam mencatat peminjaman. Komponen diagram digunakan untuk memodelkan aspek fisik dari sebuah sistem. Komponen diagram juga dapat dianggap sebagai sebuah diagram yang berfungsi menggambarkan implementasi statis dari sebuah sistem. Tujuan komponen diagram. Tujuannya untuk memodelkan secara visual komponen-komponen yang ada di dalam sistem, membangun komponen yang dapat dijalankan atau dieksekusi dengan menggunakan proses rekayasa maju atau forward engineering dan rekayasa mundur reverse engineering. Menggambarkan perorganisasian komponen dan hubungan di antaranya. Penggambaran komponen diagram. File-file yang digunakan di sistem, library-library, dan artefak-artefak lain yang relevan dengan aplikasi. Hubungan antara artefak-artefak. Etika menggambarkan komponen diagram. Yang pertama, gunakan nama yang mempunyai arti untuk mengidentifikasi komponen yang digambar. Yang kedua, buatlah gambaran layout dari komponen diagram sebelum digambarkan menggunakan perangkat lunak, StarUML, atau tool yang lainnya. Yang ketiga, gunakan catatan untuk mengklarifikasi poin-poin yang penting. Selanjutnya ialah simbol komponen diagram. Yang pertama, komponen diagram. Komponen diagram adalah elemen utama dari sebuah komponen diagram. Yang kedua, node. Node digunakan untuk mewakili perangkat lunak atau perangkat keras yang berhubungan dengan sistem perangkat lunak yang sudah dibangun. Gambarnya yang seperti dilihat di samping ini. Yang selanjutnya, antarmuka. Antarmuka adalah komponen yang digunakan oleh perangkat untuk menghubungkan sebuah komponen. Yang selanjutnya, package. Package digunakan untuk menggambarkan suatu komponen di organisasi. Relasi. Relasi menggambarkan hubungan atau komunikasi antara komponen-komponen yang ada di komponen diagram. Ketergantungan. Ketergantungan digunakan untuk menggambarkan ketergantungan sebuah komponen lainnya. Contoh komponen diagram sebagai berikut. Yang selanjutnya, objek diagram. Objek diagram merupakan turunan dari kelas diagram. Oleh karena itu, objek diagram akan bergantung kepada kelas diagram. Objek diagram adalah bentuk objek instan dari sebuah kelas diagram. Objek diagram dapat dianggap sebagai pandangan statis dari sebuah sistem pada momen tertentu. Objek diagram digunakan untuk menggambarkan kumpulan objek-objek dan relasi antar objek pada saat tertentu. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum menggambarkan objek diagram. Yang pertama, analisis sistem secara keseluruhan dan putuskan mana yang instan, yang mempunyai data penting, dan relasi-relasi yang dimilikinya. Yang kedua, mempertimbangkan hanya instan-instan yang melingkupi sebuah fungsi. Yang ketiga, tentukan sebuah optimalisasi jumlah objek diagram yang ingin digambarkan, mengingat jumlah instan yang tidak terbatas. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, objek diagram terdiri atas objek-objek. Yang kedua, link antar objek digunakan untuk menghubungkan objek-objek. Yang ketiga, objek diagram diberi nama yang mempunyai arti yang mengidentifikasikan tujuan dari objek diagram tersebut. Yang keempat, elemen-elemen penting harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum memulai menggambar objek diagram. Yang kelima, hubungan antar objek harus diklarifikasi terlebih dahulu sebelum menggambar
objek diagram. Yang keenam, nilai-nilai dari berbagai elemen yang berbeda perlu diidentifikasi untuk disertakan di objek diagram. Yang ketujuh, tambahkan catatan yang sesuai pada poin tertentu yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Yang selanjutnya, komposit diagram. Komposit diagram adalah salah satu diagram baru yang ditambahkan ke UML 2.0. Komposit diagram merupakan salah satu diagram struktural UML yang terdiri atas kelas-kelas, antarmuka, package, dan relasi antar mereka dan menyediakan pandangan logika dari sebagian atau seluruh sistem perangkat lunak yang dimodelkan. Komposit diagram juga mempunyai peranan yang sama dengan sebuah kelas diagram. Perbedaannya, komposit diagram menggambarkan struktur internal dan relasi di antara banyak kelas dengan cara yang lebih detail. Contoh komposit diagram sebagai berikut. Komponen diagram menunjukkan hubungan antar komponen. Objek diagram menggambarkan hubungan objek saat runtime. Dan komposit diagram memodelkan struktur internal serta kolaborasi dalam suatu elemen. Sekian dari saya, mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas ataupun ada salah tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.